nanti kiranya sudah 3 hari dia tidak hadir, sebaiknya kalian jenguk. Karena kan sekarang ini kan musim kadang mendung, kadang hujan secara tiba-tiba membuat imun kita rendah karena kita sakit. Makanya kalian sebelum berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu. Ada yang udah sarapan? Ada yang belum? Ya, yang belum saya harap setelah selesai pelajaran nanti makan ya. Biasakan setiap pergi sekolah sarapan dulu biar belajar kalian lancar. Ya. Ada dengar? Ya. Baiklah. Sebelum proses belajar kita berlangsung, ada baiknya kita berdoa agar ilmu kita bertambah dan dapat ridho dari Allah. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kalimatnya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya
Ada yang tahu kita membahas tentang apa? Anak-anak? Minggu lalu? Ada yang tahu? Ria? Pelajaran minggu lalu konsep dasar akuntansi, Bu. Ya, konsep dasar Akuntansi. Ibu mau tanya, akuntansi itu apa sih? Itu kan pelajaran kita ulang kan? Iya, Bu. Itu akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasi, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Ya, beri aplaus kepada teman kalian Ria. Selanjutnya, Ibu mau nanya lagi sekilas. Ada yang tahu manfaat kita membuat laporan keuangan? Ada yang tahu? Yang tahu coba berdiri. Ada? Si Nadia tahu? Tahu? Ya, coba berdiri. Tujuan utama akuntansi ialah menyajikan informasi akuntansi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, kasih aplaus kepada teman Nadia. Satu pertanyaan lagi ya, untuk mengulang ya. Ada yang tahu gimana proses pembuatan bagaimana proses akuntansi? Kan ada tuh buat neraca, ini prosesnya kan ada baca-baca. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Coba ingat-ingat kembali pelajaran yang minggu lalu. Dibuka pikirannya, fokus ke pelajaran, jangan hayalan kemana-mana. Jodoh sudah ditentukan, kan ya? Ya, Bu. Ada yang ingat proses akuntansi? Ada anak ibu? Iya. Kawan? Apa? Bagaimana proses kegiatan akuntansi? Pencatatan, di mana kegiatan pencatatan transaksi keuangan perusahaan ke dalam jurnal. 2. Penggolongan, di mana kegiatan mengelompokkan transaksi keuangan ke dalam buku besar. 3. Peringkasan, di mana kegiatan meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan buku besar ke dalam neraca saldo. 4. Laporan, di mana menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca. Ya, kasih aplaus kepada teman kalian di bawah. Ya, berarti kalian semua ingat, kalian berarti anak-anak ibu yang pintar. Ya, semangat belajarnya ya. Ya, Nah, materi kita hari ini yaitu jenis dan bentuk badan usaha. Ibu tayangkan video kalian yang kalian anggap penting kalian catat. Ya, yang penting kalian catat. Jangan nonton aja, jangan nonton drakor di sini, nonton pelajaran. Perhatikan semua ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kelas calon akuntan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk materi akuntansi dasar pada materi yang ketiga, yaitu jenis badan usaha. Silakan disimak ya teman-teman. Yang berkegiatan dengan Nanti aja ya. badan usaha ini Biar aja situ. mengambil dan memanfaatkan segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam untuk melakukan kegiatan produksinya. Contohnya PT Bukit Asam dan PT Pertamina. Kedua, badan usaha agraris. Badan usaha agraris merupakan jenis badan usaha yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan. Badan usaha ini berupaya membudidayakan hewan dan tumbuh-tumbuhan di lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Contohnya PT Perkebunan Nusantara, PT Berdikari atau peternakan sapi. Ketiga,
Pesan segera khusus belajar mandiri bahasa Inggris M-Break. 3 teknik eksklusif untuk membantu Anda berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan tidak berulang tanpa canggung seperti sebelumnya. 3 teknik yaitu listening, catching up, dan active respond. Kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS. Berkebalikan dengan BUMN, BUMS merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki dan dipegang oleh pihak swasta, bisa dalam negeri dan luar negeri. Badan usaha ini bertujuan utama mencari laba maksimum. Contohnya PT Coca-Cola, PT Indofood, PT Green Group, dan PT Sinar Mas. Ketiga, badan usaha milik daerah atau BUMD. Sesuai dengan namanya, BUMD merupakan salah satu jenis badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Wewenangnya ada di pemerintah daerah. Contohnya, Bank Pembangunan Daerah atau BPD dan PDAM. Keempat, badan usaha campuran. Pada badan usaha ini, masalah kepemilikan modal dibagi dua antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Jadi, dalam badan usaha campuran terdapat sebuah pendekatan yang memberikan ruang bagi semua pihak untuk memiliki modal baik dari pihak swasta maupun negara atau pemerintah. Salah satu contoh dari badan usaha campuran adalah PT Pembangunan Jaya yang berada di DKI Jakarta. Pada perusahaan ini, modal yang dimiliki merupakan campuran antara dua pihak secara bersamaan, yaitu pemerintah DKI Jakarta dan pihak swasta yang bersangkutan. Kemudian, berikutnya yaitu jenis badan usaha berdasarkan wilayah yang ditempati. Ada dua, yaitu badan usaha penanaman modal dalam negeri dan badan usaha penanaman modal asing. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu badan usaha penanaman modal dalam negeri. Badan usaha penanaman modal dalam negeri mengatur dan mengurus segala kepentingan atau urusan meliputi modal dalam negeri, baik penanaman, pengelolaan, evaluasi, dan kegiatan permodalan lainnya. Modal dari badan usaha ini secara keseluruhan dimiliki oleh masyarakat dalam negeri itu sendiri. Dan yang kedua yaitu badan usaha penanaman modal asing. Badan usaha penanaman modal asing merupakan kebalikan dari badan usaha penanaman modal dalam negeri. Pemilik modal badan usaha penanaman modal asing adalah investor asing yang menanam modal di negeri lain. Kehadiran badan usaha ini bisa berdampak positif dan negatif bagi negara asing. Positifnya, negara akan memperoleh pemasukan dari pihak asing, dan negatifnya, pihak asing akan bisa menguasai sumber daya yang ada dalam negeri. Yang terakhir yaitu jenis badan usaha berdasarkan karakteristik perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan ini mengubah input dasar menjadi produk jadi yang akan dijual kepada masing-masing pelanggan. Contoh, PT Sari Saja dengan produk nutrisi untuk ibu dan anak, PT Unilever dengan produk barang konsumsi seperti pasta gigi, sabun mandi, dan sabun cuci. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan ini menjual produk ke pelanggan, tetapi tidak memproduksi sendiri barang jualan. Gelap dari situ. Perusahaan membeli barang itu dari perusahaan lain, contoh Alfamart, Hero, dan Matahari. Ketiga, perusahaan jasa. Perusahaan ini menghasilkan jasa, bukan barang atau produk yang akan makan. Contoh, Hotel Indonesia, Dana Reksa,
adalah koperasi. Kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha selain dari koperasi tersebut. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan sebuah usaha yang hanya dimiliki oleh seseorang saja. Bentuk ini mudah pengelolaannya. Biayanya juga tidak terlalu mahal. Kelemahan utama bentuk perusahaan ini adalah sumber daya keuangan yang terbatas pada harta milik pribadi pemiliknya. Pemilik bertanggung jawab penuh atas sebuah kegiatan termasuk risiko usahanya yang mungkin diderita. Yang kedua, firma. Firma merupakan kerjasama menjalankan usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Masing-masing anggota firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Meskipun anggotanya punya persatuan nama dalam menjalankan usahanya, namun firma bukanlah badan hukum, melainkan hanya sebutan dari anggota bersama-sama. Ketiga, CV atau persekutuan komanditer. CV merupakan bentuk perjanjian kerjasama dalam mendirikan usaha antar masuk aja jangan keluar ada kamar mandi sebenarnya ada suruh minum kopi dan nggak apa-apa jaringnya agak sedikit dulu tuh agak sedikit Ya sebentar ya. Ini kendala jaringan. Ini kanan kiri. atau mungkin dari sini Aku pakai waktu sini kan. Yang mana? kenapa pakai waktu Pak Pandi aku mau pakai enggak ya? Yang mana enggak bengi 4 perangkat di sini. Boleh ke sana ada menjaga kan? jalan terus nih ini jalan terus nih. Mana ya kalau atau nggak ini matikan dulu ya Ya, di sini ada perusahaan di mana perusahaan itu adalah kesatuan teknis dari kegiatan produksi yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya jenis perusahaan menurut lapangan usaha. Yang pertama perusahaan ekstraktif, yang kedua perusahaan agraris, ketiga perusahaan industri, keempat perusahaan perdagangan, kelima perusahaan jasa. Ada pernah dengar kelima jenis perusahaan ini? Di mana? Di mana ada kalian dengar? Kalau perusahaan ekstraktif ada pernah dengar? Ya, perusahaan ekstraktif ini perusahaan yang mengambil hasil alam secara langsung sehingga ada manfaatnya. Apa contohnya? Apa? Kan? PT Perkebunan. Ya, Pertamina itu kan bukan alam. Yang dibilang kan alam. Alam itu berarti ya perkebunan, perusahaan tambang, apa lagi? Perikanan, ya kan? Ya, lagi perusahaan penebang kayu, kan alam, pohon, ya kan? Ya, yang kedua perusahaan agraris. Apa perusahaan agraris? Ya, sama dengan perusahaan ekstraktif, bedanya kalau perusahaan ekstraktif dia menghasilkan, kalau perusahaan agraris mengolah, dia mengolah, ada kegiatan mengolah di situ.
Contohnya apa? Apa contohnya? Bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, itu ya. Nah, yang ketiga perusahaan apa? Ya, perusahaan industri. Apa perusahaan industri? Pernah kalian dengar? Apa itu? Perusahaan industri ini sama dengan perusahaan manufaktur. Pernah kalian dengar? Ya, nanti kalian pelajari di kelas 2. Pelajaran perusahaan manufaktur atau industri ya. Ya, Bu. Perusahaan ini apa? Perusahaan inilah perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi. Barang setengah jadi menjadi barang jadi dan siap untuk dijual. Itulah perusahaan industri. Namanya industri. Kalau industri berarti kan ada hal yang ditemukan, yang dibuat, yang ada nilainya, yang bisa dijual. Ya. Yang selanjutnya perusahaan perdagangan. Ada pernah kalian dengar? Ada. Ya, yang kalian pelajari. Udah kalian pelajari nih perusahaan dagang? Belum ya, masih perusahaan jasa yang kalian pelajari. Ya, kalau perusahaan dagang ada? Ya, perusahaan dagang ini perusahaan yang menjual barang dia sendiri. Nanti di kelas 2 kalian belajar perusahaan dagang. Di kelas 11 ya. Perusahaan dagang. Sekarang kalian menjalani perusahaan Jasa. Kan udah pernah kalian pelajari kan minggu lalu kan? Nah, perasaan perusahaan jasa ini gimana? Ya, contohnya salon, ya kan? Lagi? Hah? Ya ini gini, perusahaan jasa ini yang ya pelayanan jasa. Tenaga ya. Apa itu? Hah? Ya boleh, fotokopi boleh, bengkel boleh, lagi? Apa lagi? Jahit, lagi? Salon, banyak lagi ya. Nah, kalau itu tadi perusahaan. Sekarang badan usaha itu kesatuan yuridis formal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Kalau perusahaan tadi tujuannya apa? Kalau perusahaan tujuannya dia membuat produksi yang tadinya bahan mentah menjadi bahan setengah jadi menjadi bahan jadi ya. Kalau pada usaha ini beda lagi, dia tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau laba. Di sini ada jenis badan usaha. Yang pertama BUMN, badan usaha milik negara, dan BUMS, badan usaha milik swasta dan koperasi. Pernah dengar sebelumnya? Hah? Pernah dengar BUMN? Adalah yang pernah ya? Nanti contohnya pasti pernah dengar. Nah, BUMN ini badan usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya dari negara. Apa itu? Apa itu BUMN? Yang dari negara? Ya, BRI tadi. Kalau BPD dia kan bank pembangunan daerah, berarti yang punya iya masih daerah. Ini kan dari tadi katanya apa? Negara kan? Iya. Apa itu lagi? Iya, PLN, Pertamina, ya kan? Punya negara lagi. Apa lagi? Kalau BUMS, badan usaha yang modalnya dari perorangan atau kelompok masyarakat. Apa contoh BUMS? Hah? Apa BUMS?
mencapai laba yang sebanyak-banyaknya. Tujuannya mencari keuntungan seluruh besar-besarnya, ya kan? Untuk kepentingan kesejahteraan hidupnya, ya kan? Nah, kalau koperasi tujuannya Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat. untuk meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat. Kenapa maupun masyarakat? Simpan pinjam. Kalau kita minjam, kan kita harus sejahtera karena itu kebutuhan kita, ya kan? Selanjutnya BUMN, apa keuntungannya? bagian masuk ke kas negara. Kalau keuntungan perusahaan BUMN, dia masuk ke kas negara, Negara. bukan kas pribadi, bukan kas untuk kita. Nah, kas negara. Kalau PNS, Keuntungan usaha bagi pemilik perusahaan. keuntungannya bagi pemilik. Perusahaan. Kalau koperasi, Keuntungan usahanya bagi seluruh anggota, ya kan? Iya, Karena Bu. dari dulu kan bisa masing-masing nomor sejahtera, ya kan? Nah, BUMN kekuasaan tertingginya siapa yang memegang? negara. Kementerian BUMN. Kalau BUMN, Lembaga sendiri dipegang oleh pemiliknya. pemilik badan usaha itu dia yang punya kekuasaannya. Koperasi Dipegang oleh anggota. ya, dipegang oleh anggota kan kita. Ya. Guys, ini perbedaan perusahaan dengan badan usaha. Di mana perusahaan itu merupakan kesatuan teknis produksi, kayak ibu bilang tadi, produksi barang mentah jadi setengah jadi menjadi barang jadi, itu namanya produksi, menghasilkan sesuatu, ya. Kalau badan usaha itu merupakan kesatuan yuridis formal, dia punya formal ya, punya akta pendirian, punya surat. Ini resmi kalau yang si badan usaha. Nah, kalau perusahaan bertujuan menghasilkan barang dan jasa. Saya bilang tadi ada yang dihasilkannya. Kalau badan usaha mencari keuntungan, laba, ya. Ya, kalau perusahaan ada yang bersifat resmi, ada yang tidak resmi, ya kan? Kalau badan usaha semua bersifat formal, kayak PT, CV, firma, ya. Nah, perusahaan bersifat konkret, artinya ada kegiatan, ada proses di situ. Namanya kita melaksanakan produksi, berarti kan ada proses, ya kan? Selanjutnya badan usaha bersifat abstrak, dapat dilihat dari akta pendirian. Kayak ibu bilang tadi, ada suratnya, dia formal, ya. Dia hukum, dia masuk ke hukum. Jadi semua akta semua lengkap. Perusahaan begitu juga, tapi ada yang tidak hukum. Nah, contoh perusahaan seperti Pabrik, restoran, toko. kalau badan usaha ya, CP ya, CP, firma, nah, karena pintar kalian. Oke. Di sini ibu memberikan tugas kelompok. Kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing. Berapa siswa kalian? 38. Ibu mau bagi kalian 5 kelompok. Udah? Kalian memilih sendiri, kalian atur sendiri, tapi jangan ribut. Yang bergerak hanya meja dan kursi, mulut tidak bersuara. Oke, kerjakan.
buka kurung 1. Kayak kalian kan kelompok 1, misalnya anggrek 1, kamu melati atau mawar 2 ya, buat kode yang udah kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Paham, Bu. Selanjutnya ada nama saya, nama ketua kelompok. Teman kelompok saya, nama anggota kelompok. Paham? Paham, Bu. Nah, Ibu ulangi lagi. Nama kelompok kalian buat. Nama saya, nama ketua kelompok. Nama teman kelompok. Teman-teman anggota kalian. Ya? Selanjutnya di sini ada kegiatan pembelajaran. Menjelaskan Udah fokus? Ntar lagi istirahat waktunya, ya. Menjelaskan perbedaan badan usaha dan perusahaan. Ada lima tuh kan aspeknya kan? Ada pengertian, tujuan, fungsi, sifat dan bentuk. Yang kalian cari itu badan usaha dan perusahaan. Badan usaha itu pengertiannya apa? Buat di sini. Ya. Perusahaan itu pengertiannya apa? Buat di sini. Nah, selanjutnya tujuan badan usaha apa? Tujuan perusahaan apa? Itu juga fungsi, sifat dan bentuk masing-masing badan usaha dan perusahaan. Paham? Paham. Paham kan? Paham. Oke, next. Di sini ada badan usaha berdasarkan kepemilikan modal, ya kan? Aspeknya ada 3. Yang pertama nama, ada 4 ini, ya kan? Nama, pemilik modal, tujuan dan pimpinan. Kereta api. Cut, itu tuh jari. Kereta api ini kan perusahaan kan? Ya, Bu. Pernah nggak kalian lihat kereta api? Pernah, Bu. Ada nyanyi yang undang? Bagaimana? Kereta api. Ya, udah. Masuk lanjut lagi. Udah. Ini kan kereta api. Nggak jelas. Nama perusahaan kereta api kan ada PT-nya. PT Kereta Api Indonesia kalau nggak salah kali ya. Nah, pemilik modal kereta api ini siapa? Kan ada nanti. Tujuannya kereta api ini untuk apa? Untuk apa tujuannya? Untuk mengantar penumpang. Iya. Nah, nanti kita akan tulis. Nah, pimpinannya siapa pimpinan kereta api? Pimpinan sama pemilik modal beda ya? Pimpinan itu direktur utamanya. Pemilik. Kalau pemilik modal beda, dia yang memberi modal. Ya, gitu juga MRT Jakarta. Pernah ada MRT Jakarta? Di TV ada juga? MRT Jakarta itu bagus kan? MRT Jakarta itu seperti kereta api juga modelnya, tapi dia listrik. Dari listrik, dari tenaga listrik dia. Nah, adanya Jakarta, ada di sana. Nah, namanya ada, pemilik modalnya juga ada, namanya perusahaan kan? Tujuannya juga, pimpinannya juga buat. Selanjutnya Indofood. Pernah dengar kata Indofood? Apa contoh Indofood? Saus. Apa? Saus. Ya, saus. Lagi? Kecap. Kecap. Ya, kalau lagi lah kan Indomaret dengan apa sih? Kecap, Indofood atau ya Indofood. Yang biasanya, ya, yang biasanya terkenal itu Indofood sama Unilever. Biasanya perusahaan makanan. Indofood ini perusahaan apa? Makanan. Ya, namanya food kan makanan. Nah, nama PT-nya ada. Lepernya, Bu. Nggak ada, ini aja masih kerja kelompoknya. Udah. Nama perusahaannya, pemilik modalnya siapa, tujuannya dan pimpinan. Paham? Paham aja. Nanti pas kerjain tanya, ini. Ayo. Udah. Tanya terus yang nggak tahu.
Udah di Ini sini kesempatan. ada film. Ya. Kenapa ibu nih bu? Dan di LKPD kalian ada ini. Dengar dulu. Hei, masih pagi, semangatnya harus lebih semangat ya. Kalau siang masih 5 menit. Nah, di sini ada lihat di lembar LKPD kalian, lembar kerja kalian, ada bacalah dan jelaskan peran PT MRT bagi perekonomian berdasarkan artikel tersebut. Artikelnya ada di atas. Ada nggak? Ya kan, artikelnya. Kalian cari perannya MRT tadi bagi perekonomian kita. Paham? Nah, kerjakan, tidak banyak ngomong hanya diskusi, bukan gosip. Kerjakan dengan teratur. Yang nggak paham boleh ditanya. Nggak ada yang di kursi kayak ini. Nanti depan nggak suruh saya. Tegak. Tegak dulunya. Kalau kalian semangat duduk, semangat gairah belajar kalian pun. Kalau gini-gini ya kalian. Mana? Hei, nah. Nah, yang mana nomor 1? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5. Nah, bicara. Mbak nampak di kamera. Suara. Situ aja buat.
nggak ada. Barusan kita mau ada. Ini ada wifi. Ada wifi HP. Fokus, fokus. Ada yang belum siap? Kerjakan. Jangan bercerita tentang apa kalian? Korea? Hah? Blackpink? Apa yang mau kerjakan? Sampai jam 10 berapa? Setengah jam lagi lah. Enggak, 20 menit lagi. Saudara yang nggak paham ditanya. Ada yang bertanya? Ada yang mau ditanya? Saya mau tidak ada suara apapun. Ada yang mau ditanya? Nah, ya. Apa pertanyaannya? Ada yang dengar apa tadi lawannya? Berdiri lah, Berdiri. biar nampak. Keras-keras ya, nak. Bank Mandiri itu masuk ke BUMN atau ke BUMN? Bank Mandiri itu masuk ke BUMN, Badan Usaha Milik Negara apa BUMS? Ada yang bisa jawab? Tolong kalian, Bu Empat sekalian ada yang bisa jawab? Ayo. Ya, Indra, jadi dengar ya apa jawaban dari kawan-kawan kalian.
pertama, perbedaan antara badan usaha sama perusahaan. Pengertian badan usaha kesatuan yuridis formal, sedangkan perusahaan pengertiannya adalah kesatuan teknis produksi. Badan usaha tujuannya mencari laba dan keuntungan, sedangkan perusahaan tujuannya menghasilkan barang dan jasa. Badan usaha memiliki sifat abstrak, dapat dilihat dari akta pendirian, sedangkan perusahaan memiliki sifat konkret, ada kegiatan. Badan usaha memiliki fungsi resmi dan formal, sedangkan perusahaan tidak selalu bersifat resmi dan formal. Badan usaha memiliki bentuk CP, firma, dan PT, sedangkan perusahaan memiliki bentuk pabrik, toko, restoran, bengkel. Ada yang belum paham, dengar? Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya mau tampil kelompok 3. Kelompok 3 ya. 2 orang aja. 2 orang. Enggak, bisa diam. Diam, dengarkan kawannya. Ya. Mari, Pak. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jenis dan bentuk badan usaha. Nama saya Renat. Nama kelompok saya Mutiara, Tiara, Tasika, Ina, Siti, Aisyah. Kami akan menjelaskan badan usaha berdasarkan lapangan usaha. Jenis badan usaha ekstratif. Pengertian badan usaha ekstratif adalah yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya tambangan, perikanan, penebangan kayu dan ikan. Kedua, badan usaha agraris yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya pertanian, perikanan darat, peternakan, dan perkebunan. 3. Badan usaha industri. Pengertian badan usaha industri adalah kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi. Contohnya perusahaan tekstil, industri logam, dan kerajinan tangan. 4. Badan usaha perdagangan. Badan usaha perdagangan adalah kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau kegiatan jual beli. Contohnya grosir, supermarket, pedagang, perusahaan ekspor, impor. 5. Badan usaha jasa. Badan usaha jasa adalah yang kegiatannya bergerak dalam bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contohnya salon, dokter, bengkel, notaris, asuransi, bank, dan akuntan. Sekian, terima kasih. Dan selanjutnya saya mau kelompok 2 mempresentasikan badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Ayo kelompok 2.
DKI Jakarta, PT Indofood Sukses Makmur, pemilik modal Pemerintah Republik Indonesia, Pemprov DKI Jakarta Stalin Group. Tujuan menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa kereta api Indonesia menjadi penyedia jasa transportasi republik. Tujuan bergerak dalam industri pengolahan makanan. Pimpinan Direktur Utama PT KAI Die Hartanyo, Muhammad Apriyadi, Antoni Salim. Sekian dari presentasi. Kawin depan dah. HP-ku. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.